Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kali ini kita masih mengerjakan soal mencari fungsi naik dan fungsi turun dari suatu persamaan. Nah, pada video sebelumnya kita juga membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun, hanya saja fungsi yang kita kerjakan itu adalah berpangkat 2. Nah, ini kita coba yang berpangkat 3 ya. Sebenarnya caranya sama aja, ini untuk latihan aja biar adik-adik lebih paham. Baik, kita mulai ya. Masih ingat syarat dari fungsi naik? Apa syarat dari fungsi naik? Syarat dari fungsi naik adalah turunan dari fx itu harus lebih besar dari 0. Dan suatu fungsi dikatakan turun, fungsi turun, itu jika turunannya f aksen x-nya itu lebih kecil dari 0. Jadi berarti tugas kita pertama kali adalah mencari turunannya, ya, turunan dari fungsi ini. Kita tulis lagi soalnya ya, fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min setengah x kuadrat min 6x plus 2. Nah, ini kita cari dulu turunannya. F aksen x, masih ingat mencari turunan? Ini dikali ini, kemudian atasnya nanti dikurang 1 ya. Jadi nanti 3 dikali 1/3 x, nanti 3-nya dikurang 1 ya. Kemudian yang ini juga sama, 2-nya dikali ke belakang, jadi nanti min 2 dikali setengah x, 2-nya dikurang 1. Kemudian yang ini turunannya min 6 ya. Ini turunannya adalah 0. Ingat, konstanta turunannya selalu 0, jadi nggak usah kita tulis ya. Nah, ini sama dengan 3 dikali 1/3 1, atau 1x, x aja ya sebenarnya, x. 3 dikurang 1, 2. Min 2 dikali setengah 1, atau 1x, atau x aja, nggak usah ditulis x-nya. 2 dikurang 1, 1. Berarti ini tinggal x. Kemudian min 6. Jadi nanti f aksen x-nya itu adalah x kuadrat min x min 6. Nah, ini harus lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0. Nah, biar mudah aja, ini f aksennya x kuadrat min x min 6 kita buat sama dengan 0. Ini untuk memudahkan aja kita mencari x ya. Jadi ini nanti kita faktorkan dan kita cari x ya. Masih ingat cara memfaktorkan? Kita coba di sini ya, di atas aja biar muat. X kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Ingat cara memfaktorkan? Cara memfaktorkan adalah cari perkalian yang hasilnya min 6 dan kalau dijumlahkan dia min 1. Ini kan min x sama kayak min 1 ya. Nah, perkaliannya itu menghasilkan min 6. Kalau dijumlahkan itu hasilnya min 1. Ya, cara memfaktorkan. Masih ingat ya cara memfaktorkan? Jadi yang ini cari perkaliannya, kemudian ini cari penjumlahannya. Kita coba syarat yang perkalian dulu. Min 6. Cari perkalian yang menghasilkan min 6. Apa aja? 6 dikali min 1 ya. Hasilnya kan min 6. Atau min 6 dikali 1. Hasilnya juga min 6. Atau bisa juga min 2 dikali 3. Hasilnya sama-sama min 6. Atau kebalikannya, 2 dikali min 3. Hasilnya min 6 juga. Udah ya, nggak ada lagi ya yang menghasilkan 6. Nah, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua juga harus terpenuhi. Jika dijumlahkan harus sama dengan min 1. Kita lihat ini, dijumlahkan hasilkan min 1 bukan? 6 ditambah min 1. Hasilnya plus 5 ya. Oh, bukan berarti ya, karena kita perlunya min 1. Atau yang ini, min 6 ditambah 1. Hasilnya min 5. Bukan juga ya, karena kita butuhnya min 1. Kalau yang ini, min 2 ditambah 3. Hasilnya plus 1. Bukan ya, karena kita perlunya min 1. Bukan juga. Kalau yang ini 2 min 3. Hasilnya min 1. Oh, benar. Berarti yang ini benar ya. Berarti terpenuhi dua syarat ini. Berarti yang dipakai adalah 2 dan min 3. Berarti faktor dari ini ya. Ini saya tulis lagi ya di sini. X kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Nanti faktornya adalah ini. 2 sama min 3. X plus 2, ini kan 2, atau x min 3 sama dengan 0 ya. Saya hapus sebentar yang ini biar muat.
Nah, ini faktornya ya, saya pindah ke sini. Nanti kita ambil yang X plus 2. Berarti X plus 2 itu sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 2 pindah ke kanan boleh, dengan syarat tadinya plus jadi min. Atau yang ini, X min 3 sama dengan X min 3 sama dengan 0. Yang ini ya, saya pindah ke sini. Atau X sama dengan 3-nya pindah ke kanan boleh, dengan syarat minnya nanti jadi plus. Ya, ketemu deh ya. X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Nah, ini karena pertidaksamaan, maka nanti ada uji nilai. Ya, kan tadi udah ketemu nih, X-nya sama dengan min 2 sama 3. Nah, yang lebih besar dari 0 atau positif, kan besar dari 0 itu positif, itu dia fungsi naik, dan kalau lebih kecil dari 0 itu adalah fungsi turun. Jadi yang negatif fungsi turun, yang positif fungsi naik. Kita lihat di sini, kita uji coba nilai ya. Biasanya yang dipakai untuk uji coba nilai itu adalah yang angka 0, yang paling mudah ya. Kalau 0 nggak bisa, baru nanti pakai 1. Nah, kita coba yang 0 ya. 0 itu ada di mana? Ada di antara ini pasti ya. Di sini pasti ada 0. Sekitar di sini ada 0. Kita masukkan ke turunannya yang tadi. Ini kan turunannya nih. Kita masukkan ke sini 0. Kalau ini diganti 0, ini 0, hasilnya min 6 ya. X-nya kita ganti 0 maksudnya. X-nya 0 kuadrat min 0 min 6. Itu min 6 hasilnya ya, negatif. Min 6. Oh, berarti di sini hasilnya negatif. Ingat, kalau dia di sini negatif pasti selang-seling, di sampingnya positif, di sininya juga positif. Jadi selalu hasilnya selang-seling, positif, negatif, positif. Kalau ada lagi nanti positif, negatif, positif gitu ya. Jadi selalu selang-seling. Nah, fungsi naiknya yang mana? Yang positif. Ini dia fungsi naiknya ya. Nah, ini yang saya arsir ini adalah fungsi naik. Ini yang naik, fungsi naik. Dan fungsi turunnya yang mana? Yang negatif, yang lebih kecil dari 0. Oh, berarti ini. Yang ini adalah fungsi turun. Ya. Jadi kalau kita tulisnya di sini aja biar muat. Hapus dulu. Berarti kalau kita tulis ya, fungsi naik itu ada pada X. Ini ya yang positif berarti ya, dimana yang ini X lebih kecil dari min 2, kan yang diarsir nih lebih kecil dari min 2, atau dia lebih besar atau lebih besar dari plus 3. Ini yang fungsi naik. Kalau yang fungsi turun yang ini, yang negatif. X di mana X ini antara ini, berada di tengah-tengah ya. Dia lebih besar dari min 2 dan lebih kecil dari 3. Ini dia jawabannya ya. Jadi fungsi naiknya X-nya ini dan fungsi turunnya itu adalah ini ya. Mudah ya. Untuk yang pangkat 3 sebenarnya sama aja seperti yang pangkat 2 tapi mungkin ada pemfaktoran ya nanti hasilnya kalau yang berpangkat 3 dibandingkan yang berpangkat 2 yang soal sebelumnya udah kita bahas. Jika adik-adik masih belum paham, silahkan diulang lagi videonya. Dan jika adik-adik merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman, dan jangan lupa klik tombol subscribe Gas Berbagi Ilmu agar adik-adik mendapatkan soal terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.